Sobat Sosial, saya Zeni Ukranatsir, mahasiswa program studi Kesejahteraan Sosial Universitas Binawan. Kembali lagi bersama kita di Ngopi Jos, ngobrol pintar tentang kesos. Nah, Sobat Sosial, kali ini saya bersama dosen cantik di sebelah saya, Ibu Nazira Nur Utami M.Kesos. Beliau merupakan dosen program studi di Kesejahteraan Sosial di Universitas Binawan. Halo Bu Era, selamat siang Bu, apa kabar? Selamat siang, gimana kabarnya Zeni? Saya baik, tapi walaupun baik sebenarnya saya sedikit pusing sih Bu. Kenapa tuh? Biasalah, banyak tugas. Kemarin saya baru selesai membuat laporan praktikum 1, dilanjutkan dengan laporan tugas akhir, dan sebentar lagi saya harus submit jurnal. Keren, pusing nggak tuh? Pusing Bu, makasih sekali untuk tugasnya Bu. Nah teman-teman, selain menjadi dosen, Bu Era ini juga merupakan pembina himpunan mahasiswa program studi Kesejahteraan Sosial di Universitas Binawan. Keren kan? Keren lah. Nah, untuk profil studinya sendiri, beliau merupakan tamatan S1 program studi Pekerjaan Sosial di STKS Bandung. Sekarang namanya sudah berubah menjadi Poltekkes Bandung. Kemudian beliau juga melanjutkan studi S2-nya di Universitas Indonesia dengan jurusan yang sama, yaitu Kesejahteraan Sosial. Nah, kira-kira kenapa ya Bu Era ini mengambil jurusan Kesejahteraan Sosial? Ada apa dengan jurusan Kesejahteraan Sosial? Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut, sebenarnya saya mau nanya nih Bu, apa sih yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial itu? Baik, sebelum saya menjawab, saya ingin bertanya dulu kepada Zeni. Sebagai mahasiswa pekerja sosial, calon pekerja sosial, apa itu kesejahteraan sosial menurut Zeni? Oke, ini saya yang ditanya balik ya. Kalau menurut saya, kesejahteraan sosial itu adalah kondisi di mana masyarakat itu mampu memenuhi kebutuhan mulai dari material, spiritual, dan tentunya dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya. Benar nggak sih Bu? Benar sekali. Nah itu sudah lengkap, sudah bisa. Saya tambahin sedikit ya. Oke. Di mana kesejahteraan sosial adalah suatu kondisi di mana masyarakat atau individu itu bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, terus material, spiritual, sosial, dan juga bisa meningkatkan keberfungsian sosialnya, seperti itu. Nah, untuk keberfungsian sosial itu banyak sekali indikatornya. Yang pertama di mana kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, sandang, pangan, papan. Yang kedua, kemampuan dalam menyelesaikan masalah-masalah kehidupannya. Yang ketiga, kemampuan dalam peran dan fungsinya di masyarakat. Yang keempat, di mana kemampuan dalam mengakses sistem sumber kesejahteraan sosial. Seperti itu Zeni. Gitu Sobat Sosial, jadi kesejahteraan sosial itu sangat relate dengan keberfungsian sosial. Berbicara tentang keberfungsian sosial dan kesejahteraan sosial, apa sih Bu peran dari seorang pekerja sosial di dalam aktivitasnya dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial Bu? Itu banyak sekali. Yang pertama misalnya tadi seperti saya sebutkan ya, bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi kita sebagai pekerja sosial itu bisa membantu masyarakat, baik itu di bidang mikro, mezo, dan makro. Zeni sudah pernah belajar kan itu? Ya. Nah, bagaimana kita membantu mereka dalam menyelesaikan masalahnya, bagaimana kita membuat suatu program, bagaimana kita bisa menganalisis kebijakan program, bagaimana kita membantu klien itu bisa mengakses layanan-layanan sosial yang mereka butuhkan. Jadi sehingga masyarakat tersebut bisa memenuhi kebutuhan sosialnya, seperti itu dalam kehidupan. Tentunya sangat relate sekali, di mana keberfungsian sosial itu akan membantu masyarakat itu mencapai tujuan hidupnya, seperti itu. Zeni kan Zeni pernah mengikuti kegiatan pengabdi masyarakat ya waktu itu ya. Benar sekali. Itu mungkin Zeni bisa cerita sedikit boleh, ke teman-teman yang di luar sana apa yang sudah Zeni lakukan pada saat itu. Oke, jadi teman-teman Sobat Sosial, saya kemarin itu di bulan Oktober mengikuti kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu nama programnya itu adalah program Pejuang Muda, di mana mahasiswa itu dituntut untuk berkolaborasi dengan masyarakat, dengan stakeholder, dengan masyarakat setempat. Kegiatannya itu yang pertama Bu, kita itu melakukan verifikasi dan validasi DTKS. Jadi kita melihat bagaimana masyarakat ini, apakah masyarakat ini mampu ataukah cocok dikategorikan sebagai masyarakat yang kurang mampu, atau masyarakat ini sudah tidak layak jika dikategorikan sebagai masyarakat kurang mampu.
Kemudian selain itu, selain membantu pemerintah dalam memverifikasi dan validasi data, Bu, kita juga diminta untuk pembuatan team based project, yaitu kegiatan program pemberdayaan masyarakat, Bu. Oke. Nah, waktu itu suatu program dari Kementerian Sosial ya? Program dari Kementerian Sosial. Waktu itu saya sangat bersyukur sekali berkat alhamdulillah dari Bu Era, berkat Prodi Kesejahteraan Sosial, saya lulus di program ini. Waktu itu sedikit bercerita ya, Bu. Saya waktu itu mendaftar H-5 jam, teman-teman. H-5 jam harus melengkapi esai, CV, portofolio, transkrip nilai, dan beberapa berkas lainnya. Tapi alhamdulillah berkat bantuan Bu Era dan Prodi Kesos, saya lulus. Dari 11.000 lebih mahasiswa di seluruh Indonesia yang mendaftar, itu yang diambil sekitar 5.140. Dari Binawan berapa ya? 3 ya kalau tidak salah ya? Kalau dari Binawan itu 3 orang, Bu. Iya. Ditempatkan kalau saya sendiri di Padang, dan 2 lainnya ditempatkan di Bungo, Jambi. Bungo, Jambi. Nah, gimana pada saat Zeni langsung terjun ke masyarakat? Kan Zeni belum menjadi seorang pekerja sosial, calon pekerja sosial. Nah, itu bagaimana menghadapi masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat? Ya, saya sangat tersentuh sih, Bu, sebenarnya. Seperti dengan sebelum saya masuk di Binawan, sebelum saya masuk di jurusan Kesejahteraan Sosial Binawan, saya itu sudah tertarik dengan isu-isu sosial. Saya melihat ada saya itu merasa terpanggil, Bu, ketika melihat permasalahan-permasalahan sosial. Alhamdulillah, qadarullah, saya lulus di program studi Kesejahteraan Sosial Universitas Binawan ini. Kemudian saya lihat di lapangan, itu luar biasa. Bagaimana masyarakat kurang mampu itu harus melengkapi kebutuhan hidupnya. Bagaimana seorang ibu, seorang istri tanpa suami harus mensejahterakan anaknya, harus melengkapi kebutuhan materinya, mengajarkan bagaimana cara bertuhan yang baik, itu memperbaiki spiritualnya, dan banyak sih, Bu. Saya sangat bersyukur ikut di program ini. Ya, tentunya kalau misalnya program studi S1 Kesejahteraan Sosial, kami para dosen tentunya sangat mendukung sekali atas potensi-potensi apa yang ada di mahasiswanya, kita sangat dukung pro sekali. Nah, waktu Zeni di masyarakat, berarti tentunya Zeni juga membuat suatu program ya, sama tim berarti itu yang membuat program pemberdayaan masyarakat, di mana juga salah satu cara untuk membuat atau membuat program itu berhasil yaitu bekerja sama dengan sistem sumber yang ada di situ. Salah satunya Dinas Sosial daerah Kabupaten setempat, Tanah Datar, terus Kementerian Sosial, kelompok usaha bersama ya waktu itu ada ya. kubenya. Ada kubenya. Nah, itu juga salah satu peran dari pekerja sosial. Nah, sebenarnya kita tadi sudah singgung-singgung tentang pekerja sosial. Nah, saya akan menambahkan sedikit definisi pekerjaan sosial biar teman-teman di luar sana paham nih apa itu pekerja sosial. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 yang terbaru, pekerjaan sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan juga nilai praktek serta memiliki sertifikat kompetensi di sini. Nah, Zeni kan calon pekerja sosial nih. Amin. Masih mahasiswa, berarti masih ada tahapan-tahapan yang harus Zeni lakukan setelah lulus dari S1 Kesejahteraan Sosial Universitas Binawan. Seperti itu. Tapi saya salut Zeni sudah melakukan salah satu tahapan-tahapannya di program kita, seperti itu. Makasih, Bu. Jadi dari yang Ibu jelaskan tadi, mulai dari pengertian kesejahteraan sosial, kemudian apa itu pekerja sosial. Jadi kan saya udah melaksanakan fungsi dan tugas saya di lapangan ya, Bu. Jadi saya udah disebut pekerja sosial dong, Bu. Tadi kan saya sudah sebutkan, itu masih belum Zeni. Jadi di mana Zeni memang sekarang saat ini sudah memiliki atau sudah belajar tentang apa itu KESOS, apa itu pekerjaan sosial gitu ya, pekerjaan sosial. Namun kan seperti kita pelajari ada body of value, body of knowledge, ada body of skill. Nah, selain itu juga setelah Zeni lulus dari S1 Kesejahteraan Sosial, Zeni harus melakukan tes profesi. Nah, kompetensi, sertifikat, dan juga kan Zeni sudah nanti akan melakukan praktikum ya, praktikum 1, praktikum 2, praktikum 3 di kita. Nah, itu juga memiliki
syarat khusus gitu. Jadi seorang pekerja sosial harus memiliki nilai praktek atau jam praktek gitu. Nah, sekarang Zeni kemarin sudah praktikum 1 ya. Praktikum 1. Nah, itu sebesar 180 jam, berarti nanti praktikum 2 juga sebesar 180 jam, praktikum 3 180 jam. Jadi itu harus dilewati dulu Zen. Seperti itu sudah belajar tentang ilmu, terus nilai praktek. Nah, kalau misal sudah lulus nih nanti S1, Zeni harus tes kompetensi. Supaya apa? Supaya dapat sertifikat kompetensi sebagai pekerja sosial profesional. Seperti Oh itu. gitu, saya paham. Jadi teman-teman, sobat sosial, pekerja sosial itu adalah seseorang yang harus mempunyai 3 kerangka utama. Pertama, body of knowledge, body of skill, and body of value. Dan tentunya harus memiliki sertifikat kompetensi. Ya. Nah, jadi Bu, sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019, kan kita lihat di lapangan ya Bu, banyak sekali teman-teman yang disebut pekerja sosial. Sebelum undang-undang ini ditetapkan, mereka yang bekerja di ranah sosial itu disebut pekerja sosial walaupun mereka tidak tamat S1 kesejahteraan sosial. Jadi sebenarnya gimana sih Bu? Apakah mereka memang disebut pekerja sosial atau bagaimana Bu? Baik, nah itu banyak sekali sampai sekarang itu ini ya, salah satu contohnya teman-teman kita yang kerja sebagai pendamping gitu, pendamping program di Kementerian Sosial. Saya kasih contoh misalnya sebagai pendamping PKH, teman-teman kalau dulu kan itu belum ada kriteria khusus dari Kementerian Sosial di mana syaratnya hanya dapat mampu bekerja di komunitas atau di masyarakat. Namun sekarang harus ada standarnya, yaitu apabila pendamping PKH itu harus S1 kesejahteraan sosial ataupun pekerjaan sosial. Jadi bagi teman-teman yang sudah kerja 10 tahun, 5 tahun atau sudah 20 tahun sebagai pendamping pekerja sosial ataupun pendamping lainnya, itu alangkah lebih baik sekolah lagi gitu teman-teman. Sekolah lagi di S1 kesejahteraan sosial, melanjutkan S1 kesejahteraan sosial ataupun pekerja sosial. Jadi nanti akan secara profesional disebut sebagai pekerja sosial. Kalau saat ini masih belum seperti itu. Jadi alangkah baiknya saran saya lanjutkan sekolahnya gitu. Jurusan kesejahteraan sosial di Universitas Binawan tentunya. Oke, jadi kan saya udah paham nih Bu, apa itu pekerja sosial, apa itu keberfungsian sosial, dan kesejahteraan sosial. Ya. Jadi mungkin teman-teman di rumah, barangkali teman-teman yang menyaksikan podcast kita kali ini belum tahu nih bedanya volunteer dengan pekerja sosial. Oke. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan bahwa apa itu pekerja sosial ya. Nah, kalau misal volunteer itu ya masyarakat yang di luar sana yang memiliki background berbeda-beda, namun mereka berinisiatif secara sukarela ingin melakukan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Misalnya seperti ada bencana, kita kan karena memiliki jiwa sosial yang tinggi, ikut serta dalam program tersebut gitu kan. Itu disebut dengan volunteer, tapi kan mereka tidak memiliki skill, tidak memiliki pengetahuan tentang apa itu pekerja sosial, apa itu tentang kesejahteraan sosial gitu ya. Ya, itu namanya volunteer gitu, di mana masyarakat mengikuti aktivitas kegiatan-kegiatan sosial yang ada di masyarakat, seperti itu Zeni. Oke. Jadi itu bedanya ya, volunteer dengan pekerja sosial. Nah, gitu sobat sosial. Jadi volunteer dengan pekerja sosial itu adalah suatu hal yang berbeda ya. Jadi bagi teman-teman yang dari background apapun, masyarakat umum yang ingin melaksanakan kegiatan berbasis kegiatan sosial, itu juga bisa disebut dengan volunteer, tapi belum bisa disebut sebagai pekerja sosial. Ya, Nah, betul sekali. Kira-kira Bu, apa sih bedanya jurusan kesejahteraan sosial di Universitas Binawan ini dengan kampus lain? Oke, nah kalau misalnya bedanya pekerja sosial di Universitas Binawan, kita ini adalah satu-satunya penciri utama pekerja sosial di bidang kesehatan. Yes. Kalau yang universitas lain yang saya tahu itu pekerja sosial generalis gitu. Jadi secara umum menangani masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat. Kalau kita lebih spesifik yaitu di mana pekerja sosial di bidang kesehatan banyak sekali. Soal contohnya nih ya, pekerja sosial medis, pekerja sosial hospice, pekerja sosial forensik, pekerja sosial gerontologi, pediatrik, dan masih banyak lainnya. Seperti itu di bidang kesehatan. Jadi nanti kalau misalnya Zeni nih lulus di Universitas Binawan, Kesos Universitas Binawan, nanti tentunya Zeni bisa kerja
langsung menjadi pekerja sosial kesehatan. Bisa kerja di rumah sakit Zeni, misalnya Zeni fokus di bidang pekerja sosial pediatrik. Kan Zeni nanti akan belajar itu kan, bagaimana menjadi seorang pekerja sosial pediatrik misalnya. Nah, itu akan pelajari ilmu-ilmu apa saja yang akan dilakukan, penanganannya seperti apa, memberikan layanan kepada klien. Kalau pediatrik itu anak ya, klien kita nanti anak, pasca operasi gitu, perawatan, nah nanti bisa kerja langsung di rumah sakit, seperti itu. Buat teman-teman di luar sana yang masih bertanya nih, misalnya nanti saya lulusan S1 kesejahteraan sosial, setelah ini bisa kerja di mana? Nggak usah panik, don't be panic. Kita bisa kerja di pemerintahan. Salah satu contohnya kemarin tahun 2021 CPNS itu banyak sekali yang menerima pekerja sosial, baik di pekerja sosial medis di rumah sakit maupun pekerja sosial generalis seperti itu. Nah, yang kedua kita bisa bekerja di bidang NGO, di yayasan-yayasan ataupun di lembaga-lembaga, baik itu di layanan Indonesia maupun tahap level internasional itu sudah ada gitu ya. Terus di bidang kesehatan atau di bidang kemiskinan gitu ya, di bidang nafsa itu banyak sekali nanti bisa kita masukkan seperti itu, bisa kita apply pekerjaannya. Jadi tidak usah takut teman-teman. Dan juga bisa menjadi seorang dosen kan? Saya seperti bener. Itu. Ya. Luar biasa sekali teman-teman, program studi S1 Kesejahteraan Sosial di Universitas Binawan. Jadi pekerja sosial jurusan ini, kesejahteraan sosial ini di Universitas Binawan itu berbasis kesehatan. Sebenarnya relate sih Bu dengan jurusan saya waktu di Madrasah Aliyah dulu. Kenapa tuh? Saya di Madrasah Aliyah jurusan saya IPA. Kemudian saya emang tertarik dengan permasalahan sosial, tapi saya juga menyukai pelajaran IPA. Kemudian takdir meletakkan saya di sini, program studi S1 Kesejahteraan Sosial berbasis kesehatan. Jadi pelajaran yang saya pelajari di Madrasah Aliyah itu terpakai Bu di sini mengenai masalah syaraf. Pokoknya bahasa-bahasa medis saya sedikit kurang lebih saya paham. Relate sih Bu. Oh iya, betul sekali. Tapi tidak menutup kemungkinan juga buat teman-teman yang masih SMA nih ya, yang pengen penasaran apa itu pekerja sosial di bidang medis, teman-teman yang lulusan IPA, IPS ataupun madrasah, kita welcome banget gitu. Silahkan. Nanti kita akan mempelajari ilmu kesejahteraan sosial itu seperti apa. Jadi tidak hanya fokus untuk IPA saja, seperti itu. Dan juga dosen-dosen di program studi S1 Kesejahteraan Sosial ini ada yang muda, ada yang dosen yang ada di S1 Kesejahteraan Sosial ini sangat beragam teman-teman, dan dosennya itu sangat baik sekali. Jadi gimana Bu? Ada pesan atau ada sesuatu yang ingin disampaikan bagi teman-teman di rumah Bu? Oke, nah buat teman-teman di rumah yang memiliki jiwa sosial tinggi, silahkan ayo bergabung dengan kami di program studi S1 Kesejahteraan Sosial Universitas Binawan. Kita di sini satu-satunya pekerja sosial di bidang kesehatan di Indonesia, satu-satunya. Jadi mari join dengan kami, seperti itu. Ya, kami tunggu sobat sosial lainnya di program studi S1 Kesejahteraan Sosial. Ayo menjadi bagian dari kita, program studi S1 Kesejahteraan Sosial Universitas Binawan. So guys, saya Zeni Ukranatsir pamit undur diri, dan saya Nazira Nurutami pamit undur diri. Saksikan kita di next podcast di Ngopi Jos, ngobrol pinter tentang kesos. See you. Sampai jumpa.